Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Hartati dari program studi Teknik Informatika STTI Soni Sugma Karawang. Ya, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat aplikasi tanpa menggunakan coding. Aplikasi yang sangat sederhana. Di sini saya menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Kita klik Smart Apps Creator. Nah, di sini akan ada tampilan seperti iPad, iPhone, ada Android juga, Android Pad juga ada, Android Pad. Nah, di sini kita akan memilih Android Phone karena tampilannya akan membuat tampilan aplikasi mobile Android. Nah, habis kita memilih yang Android Phone, di sini ada pilihan horizontal yang bisa keduanya juga, bisa yang mixing antara horizontal dan vertikal. Di sini saya memilih vertikal atau potret. Nah, setelah memilih, kita klik submit. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan di mana ada dua page seperti ini. Jadi yang start page ini, yang ada bacaan start page, itu tampilan awal pas kita selesai ngeklik aplikasi. Nah, itu tampilan utamanya, tampilan awalnya itu start page, jadi openingnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan background yang ingin kita tambahkan untuk aplikasi kita. Di sini kita menambahkan background di pilihan insert yang di atas ini, yang di atas kita klik insert. Nah, di sini ada pilihan image. Pilihan image ada di bagian kiri atas. Nah, kita klik aja bagian image. Nah, di sini akan muncul gambar mana yang akan kita jadikan background. Nah, di sini saya akan menambahkan gambar ini. Lalu kita klik open. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Di sini gambarnya terlihat lebih kecil dari layoutnya. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, yang atas bisa kita tarik ke atas. Sesuaikan saja dengan layout yang ada. Nah, nanti jika sudah seperti ini, bisa kita lihat di bagian preview. Bagian preview ini, kita klik bagian preview di tampilan kanan atas, paling pojok. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini juga ada yang akan saya hilangkan dari bawaan aplikasinya ini. Nah, salah satunya itu icon home yang di atas kiri sana akan saya hilangkan karena nanti saya akan menggunakan icon home bawaan yang saya bikin sendiri. Bukan bikin sih, saya ambil dari Google untuk referensinya. Jadi kita kembali dulu. Nah, sebelum menambahkan gambar-gambar yang lain, di sini saya akan menghilangkan icon home tadi yang ada di bawaan itu. Kita langsung pilih ke menu pilihan page yang di atas sana. Nah, lalu kita memilih pilihan yang navigasi setting di atas ini. Kita klik. Nah, di sana ada icon home bawaan dari aplikasinya. Kita klik. Nah, di sana di sebelah kanan akan ada pilihan visible. Nah, centangnya kita hilangkan atau kita uncentang saja. Kita hilangkan centangnya ya. Lalu kita submit. Setelah kita submit, kita lihat di preview apakah masih ada icon home bawaan dari aplikasinya itu. Kita lihat dari preview. Nah, terlihat dari tampilan sini sudah tidak ada
icon home bawaan dari aplikasinya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan gambar di tampilan aplikasi kita. Gambar di tampilan awal ini saya akan memasukkan gambar. Di sini kita ke insert lagi, lalu ke image. Nah, di sini saya akan memasukkan gambar burung Garuda. Jadi di sini saya akan memasukkan, lalu ketik open. Nah, di sini muncul ya, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan sesuai dengan selera masing-masing. Di sini berhubung saya aplikasinya itu aplikasi tentang teks Undang-Undang Dasar, teks Pancasila, dan teks proklamasi. Jadi saya di sini memasukkan semuanya itu serba Indonesia gitu, seperti burung Garuda, seperti bendera Indonesia, seperti itu. Oke, di sini saya rasa sudah cukup untuk gambarnya. Kita preview dulu untuk melihat hasilnya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi teks judul dari aplikasi kita. Berhubung saya membuat judulnya itu teks Undang-Undang Dasar, teks Pancasila. Oke, di sini kita masukkan, kita ketik. Oke, bentar. Gak susah kalau dari atas untuk memindah-pindahkannya, jadi kita dari bawah saja untuk memindah-pindahkannya. Nah, dari sini. Oke, ke sini. Nah, di sini kita bisa mengubah ukurannya di menu edit. Nah, di sini kita bisa mengganti size-nya menjadi paling besar 72. Bisa juga 80, sesuai keinginan kita aja. 80. Oke, enter. Setelah itu kita klik di sini teksnya. Teks. Oke, kita caps lock dulu. Teks Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di sini juga bisa kita perbesar. Nah, berhubung ini tidak kelihatan, bisa kita panjangkan ke bawah sini. Nah, seperti ini. Oke, kita sesuaikan saja. Begitu. Nah, di sini juga kita bisa mengubah font dengan cara memblok dulu semuanya. Lalu kita pilih font sesuai yang kita mau, terserah. Mau seperti apa fontnya, soalnya di sini banyak juga pilihan font. Ini yang menurut kita bagus aja, menurut kita bagus untuk tampilan awal ini. Jujur sih saya agak bingung bingung memilih font yang bagus gitu. Ya, biasanya saya membuat ya sesuai selera aja gitu. Sesuai selera. Fontnya kira-kira yang bagus seperti apa gitu. Nggak mungkin juga font seperti ini karena nggak kelihatan, kita nggak tahu itu teksnya apa. Apa ya? Bingung juga untuk memilih ini fontnya. Kira-kira yang bagus font yang udah ini aja dah. Ini bisa kita bold dulu ininya, teksnya biar kelihatan jelas juga. Nah, bisa kita lihat di sini di preview, kita lihat dulu. Kita harus sering-sering melihat hasil dari aplikasi kita. Bisa kita lihat. Nah, seperti itu, akan tampil seperti itu. Oke. Selanjutnya, setelah membuat tampilan awal dari aplikasi, kita ke bagian section.
Nah, di sini akan membuat tampilan setelah tampilan ini tuh akan tampilan apa? Seperti tampilan star seperti itu. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi background. Tampilan kedua ini sama seperti tadi, masuk ke insert, lalu masuk ke menu image. Kita cari sesuai itu. Di sini saya akan memasukkan background yang ini. Untuk menu ininya, menu tampilan menu lah, bisa dibilang seperti itu. Agak susah. Taikin aja ke atas. Nah, gitu. Yang bawah pun sama. Enggak, kalau ke bawah ini jadi gimana ya? Nah, jadi seperti ini. Nah, berhubung ini tidak sesuai seperti apa yang saya mau, ini kan terlalu panjang. Bisa dilebarkan seperti ini. Nah, lebarkan seperti ini. Biar tidak kelihatan terlalu jangkis. Oke, bisa kita sesuaikan gambar. Nah, ini kan terlalu over dari layoutnya. Itu nggak ngaruh sama sekali. Meskipun gambarnya besar ataupun gambarnya sampai memenuhi layar ini, aplikasi seperti ini, tidak akan ngaruh apa-apa nanti di hasil aplikasinya. Nah, tampilan akhir di aplikasi akan seperti ini. Jadi meskipun gambar akan ditarik seperti ini selebar apapun, itu tidak akan ngaruh ke tampilan akhir. Seperti itu. Jadi terserah. Nah, aku kayak gini aja mungkin cukup. Bisa kita lihat preview di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita kembali, kita tambahkan lagi kata-kata di sini. Mungkin di sini saya akan memasukkan teks selamat datang seperti itu. Oke, bentar. Setelah itu kita ke sini, kita klik juga di sini. Mungkin saya butuh yang lebih besar lagi, 90 mungkin. Nah, bisa. Oke. Klik kita ke ini. Selamat datang. Oke, di sini bisa diperbesar lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita ubah warna font dengan blok. Di sini ada pilihan warna. Nah, di sini. Berhubung ini temanya merah putih, saya di sini fontnya akan menggunakan warna putih. Nah, di sini juga bisa diganti fontnya, terserah mau apa, whatever lah. Gitu. Suka-suka kalian mau pakai font apa yang menurut kalian cantik aja. Jujur saya juga kadang suka bingung yang bagus tuh seperti apa gitu. Kan ini sama aja ya. Oke, kita cari lagi yang sekiranya bagus aja gitu, yang lucu. Nah, udahlah gini aja dah, nggak apa-apa. Selamat datang. Ininya juga kita bisa bold aja dah biar kelihatan. Mungkin ini akan saya kasih itu 85 aja deh, soalnya kegedean. Nah, di sini juga di bawah selamat datang saya akan menambahkan lagi gambar. Sini kita akan menambahkan lagi gambar yang dimana mempercantik aja gitu. Oke. Nah, di sini. Oke, kita klik open lagi. Lalu kita sesuaikan ini di posisinya bendera ini yang aku mau tuh ini di bawah selamat datang. Nanti yang bendera ini akan saya kasih animasi gitu. Nah, jadi backgroundnya mungkin kita opacity-nya kita kecilin dulu biar gak terlalu gejreng. Seperti kayaknya segini aja cukup. Oke, kita lihat preview dulu.
Nah, ini tampilan selamat datang seperti ini. Oke, kita tambahin lagi teks mungkin. Di sini selamat datang, di sini akan ada selamat datang. Nah, di sini akan ada tampilan yang teks itunya. Kita kan awalnya itu tentang teks Undang-Undang Dasar, proklamasi, dan Pancasila. Oke, di sini tambahin lagi teks horizontal. Nah, di sini. Oke, di sini kita tambahin selamat datang. Nah, di sini kita mungkin fontnya agak besar aja. Oke, di sini Undang-Undang Dasar, kita tulis Undang-Undang Dasar 45. Oke. Berhubung ini kurang tengah, kita ke tengahin. Nah, gitu. 1945. Oke, benar. Di sini akan saya ubah warna ininya. Udah putih aja mungkin ya. Terus nanti kita akan kasih ininya warna merah background ini biar ini warna fontnya bisa diganti jadi warna putih. Oke. Nah, jadi seperti ini yang saya mau gitu. Di sini juga bisa diganti fontnya mungkin biar nggak seperti ini. Saya akan mungkin yang ini ya, yang Dubai kali. Dubai New. Tapi kurang ya. Dubai. Sebelumnya sih saya pakai yang Dubai gitu. Algerian juga bisa. Nah, ini juga bisa. Bagus juga ini. Ini habis ini kita copy aja. Kita copy. Pengennya di tengah-tengah ini. Nah, kita copy. Di copy. Nah, di copy. Habis itu kita paste Ctrl+V aja. Ini bisa kita ke bawah aja sini biar ntar nanti kita ganti. Oke, cara biar lurus emang agak susah sih. Tapi biasanya suka ada garisnya gitu, tapi yang ini nggak ada. Gak tau kenapa. Ini kita paste. Susah. Kita copy di sini aja. Kita copy. Nggak bisa. Nah, itu ada garis tuh. Nah, jadi gampang kalau udah ada garis gitu. Nah, kita copy. Kita paste. Nah, oke, di sini tinggal kita turunin. Nah, sejajarin aja nggak apa-apa. Sejajar. Nah, di sini tadi undang-undang, di sini saya akan mengubah ini menjadi Pancasila. Pancasila. Nah, lalu di sini akan saya ganti jadi proklamasi. Oke, nah ini tampilan yang selamat datang. Tampilan selamat datang maksud saya. Dari sini juga akan saya tambahkan icon start atau masuk bisa, start bisa. Cuman yang aku suka yang ini, jadi aku pilih ini. Nah, di sini kita sesuaikan aja di sini. Mungkin lebih kecilin lagi dikit. Kecilin dikit. Oke, kita tempatkan di sini. Ini untuk tampilan startnya. Oke. Tampilan start.
Setelah itu di sininya kita bisa ganti, kita rename aja di setiap sectionnya, kita rename menjadi menu start, submit. Oke, untuk menambahkan sectionnya kita bisa mengklik kanan lalu new section. Oke, sebelum new section kita lihat dulu previewnya. Kita lihat preview, kita lihat. Nah, ini tampilan selamat datangnya seperti ini. Nanti kita start di sini. Pancasila Proklamasi. Oke. Setelah itu kita new section. New section kita sama seperti tadi, menambahkan lagi background. Background apa yang mau kita masukkan gitu. Jadi di sini saya akan memasukkan background yang ini untuk tampilan menu. Nah, oke, di sini saya mungkin agak tarik dikit. Ini atas juga agak tarik dikit. Gitu, seperti itu. Yang ini opacity-nya akan saya kurangin juga sama seperti tadi. Saya rasa sih cukup segini. Lalu kita tambahkan lagi setelah start. Di sini saya akan menambahkan lagi teks. Menambahkan lagi teks di sini. Gak usah menambahkan teks sepertinya di sini. Kita itu aja, kita delete lagi. Kita copy yang teks yang tadi pertama. Oke, kita copy di sini. Di copy, masuk lagi ke sini. Nanti langsung aja kita paste Ctrl V. Nah, lalu sama buat yang ini juga sama. Oke, di copy di sini, di paste. Nah, gitu. Sama juga di sini juga yang buat proklamasi. Proklamasi di copy, lalu di sini tinggal kita paste. Nah, di sini untuk tampilan menu, di sini buat tampilan menu, di atas juga akan saya menu teks di sini ya, di atasnya teks menu, menu teks. Oke. Di sini ditambahin lagi menu teks. Kita rubah lagi ininya biar tidak terlalu monoton. Kita menu teks. Oke, mungkin ini cukup dah. Kita ubah juga warnanya menjadi warna putih biar senada dengan background. Oke. Setelah itu di sini juga saya akan menambahkan bendera seperti yang awal di menu selamat datang. Di sini kita copy aja, copy lalu kita paste di sini. Paste. Nah, seperti itu. Bisa kita sesuaikan saja. Nah, ini teks. Simpelnya sih seperti ini ya, terserah kalian mau seperti apa, gimana kalian saja gitu. Nah, setelah itu setelah seperti ini di sini kan menu tampilan disuruh memilih, disuruh mengklik gitu, mengklik ini. Ini kita kebawahin aja karena nanti gak mungkin berdesakan gini, soalnya nanti akan ada ini tuh untuk perintah di touch gitu, dipencet, klik gitu. Ini kan tampilan menu nih. Setelah itu
bisa kita menambahkan icon back gitu biar bisa kembali lagi ke selamat datang. Kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan ini. Kita perkecil lagi tampilannya. Perkecil lah. Kita segini aja nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Setelah itu kita rename dulu sectionnya di sini menu teks. Menu teks. Oke. Nah, setelah itu kita new section lagi. Kita new section, kita bikin lagi seperti yang tadi. Kita itu background yang ini aja, kita copy backgroundnya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita paste di sini. Lalu di sini akan masuk ke tampilan teks undang-undang dasarnya. Nah, sebelumnya kita masukkan lagi icon kembali untuk nanti bisa kembali gitu. Kita masuk ke sini. Lalu kita posisikan di sini, kita perkecil lagi. Nah, kita perkecil di sini lalu segini cukup. Lalu kita bisa menambahkan lagi teks di sini horizontal. Nah, sebelumnya teksnya sudah saya copy juga ke Microsoft Word, jadi tinggal kita paste aja gitu. Tinggal kita paste. Bentar. Ini kita lurusin dulu. Nah, kita ke sini ke Microsoft Word. Nah, di sini sudah itunya. Nah, kita copy satu-satu aja. Kita copy satu-satu, lalu kita klik di sini. Kita klik di sini, kita ketengahin dulu. Paste. Nah, berhubung ini terlalu kecil, bisa kita agak besarkan lagi menjadi ya 35 lah gitu. Nah, di sini untuk Republik Indonesia tahun. Nah, di sini kita pakai yang biasa aja, yang basic-basic aja, kayak Times New Roman juga bisa. Energia bisa juga apa ya, Arial aja lah, bisa tuh Arial ya, Arial. Mohon maaf. Nah, habis pembukaan kita langsung ke ininya, ke oke, bahwa sesungguhnya, terus kita copy sama seperti itu, di copy. Di paste. Seperti itu. Buat terakhir caranya masih sama seperti tadi, kita copy paste aja biar kita ininya kita tab dulu biar kita menambahkan paragraf. Copy, paste. Kita tambahkan lagi
Di situ kita copy lagi, lalu paste. Kita masuk lagi, nah kita paste lagi di sini. Oke, nah seperti ini yang akan kita buat. Kita ke ini fontnya kita ganti Arial aja biar gampang. Ganti Arial semua. Nah, seperti itu, jadi bisa kita preview lihat di sini. Nah, ini untuk teksnya seperti itu. Setelah itu undang dasar. Nah, setelah yang undang-undang dasar di sini saya juga akan membuat di sini di rename dulu menjadi UUD. Nah, oke. Setelah itu kita new section lagi. Menambahkan new section. Kita itu lagi di sini. Kita copy aja, copy terus kita paste di sini. Paste, lalu kita masukin di sini yang icon tadi. Copy. Lalu kita paste lagi di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan yang Pancasila. Berhubung Pancasila sudah ada di itu, jadi saya tinggal masukkan aja gambarnya sini. Nah, ini untuk tampilan Pancasila. Lalu untuk yang kita rename lagi di sini, rename jadi Pancasila. Oke. Kita preview dulu bentar. Nah, ini tampilannya. Lalu setelah itu kita new section lagi untuk yang terakhir, yaitu pilihan proklamasi. Oke, di sini kita paste. Kita paste di sini, lalu kita ini di sini juga. Ini kita copy juga, copy, paste. Nah, oke. Nah, di sini kita ketik proklamasi bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa. Itu mah undang-undang ya. Oke. Kita tulis, kita ketik di sini proklamasi kami bangsa Indonesia. Kita klik di sini. Proklamasi. Kok nggak muncul? Proklamasi. Oke, di sini kita ubah fontnya. Mungkin di sini akan 90 aja. Nah, seperti itu. Lalu kita ganti lagi fontnya. Nah, seperti ini yang lah. Lalu kita ganti warna ininya menjadi warna putih biar senada. Nah, gitu. Lalu di sininya kita copy lagi. Nah, kami bangsa Indonesia. Copy. Kita paste lagi di sini. Kita masukin lagi teks. Masukin teks. Oke. Kita paste. Ininya kita perkecil aja tampilannya. Nah, seperti itu. Untuk ukurannya mungkin bisa kita ganti menjadi 40. Ini kita ganti jadi Arial aja sama ini. Ini bisa kita ganti juga menjadi warna putih biar lebih terlihat.
lalu kita masukkan lagi yang copy, kita paste. Nah, kita ke pinggir sini, lalu kita ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, jika sudah seperti ini kita rename dulu, kita rename, lalu kita proklamasi. Setelah itu, nah jika semuanya sudah, kita masuk ke bagian tampilan interaction-nya, interaction di sini. Nah, di sini akan saya kasih animasi. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu ke bagian yang ini, yang bulatan ini, lalu centang yang play animation when browsing. Oke, lalu kita preview. Ya, nah akan seperti itu. Oke, lalu yang start juga akan saya animasiin menjadi seperti ini aja. Sama kita play animation when browsing. Lalu setelah itu kita akan ke interaction. Nah, menu touch, lalu pilih objeknya, objek apa. Di sini aku milihnya star. Lalu kita milih di sininya switch peg kita. Nah, setelah menu star, kita akan diarahkan kemana nih? Nah, di sini saya akan arahkan ke bagian yang menu teks ini. Kita tambahkan. Oke, kita submit. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah gini, kita preview. Lalu kita tekan start. Nah, lalu akan ke menu teks seperti ini. Setelah itu kita kita lanjut ke menu teks di sini. Sama di sininya akan saya kasih animasi. Nah, seperti itu. Di sini juga semuanya akan saya buat interaction. Nah, di sini yang pertama undang-undang akan saya interactionin, touch, lalu objek, undang-undang, switch pegin ke teks undang-undang. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, lalu saya lanjut ke menu Pancasila. Sama seperti tadi, touch, pilih objek, Pancasila, lalu ke switch page, lalu ke teks Pancasila, lalu submit. Oke. Yang proklamasi juga sama, kita ke menu touch, ke objek, proklamasi, switch page, lalu ke proklamasi. Oke, submit. Nah, setelah itu di sini yang icon back ini akan saya pilih juga, cuman untuk menu kembali ke menu start. Kita submit. Oke, sebelumnya mungkin akan saya jeda dulu karena ada azan maghrib, tapi gak akan saya cut ininya karena gak bisa. Mungkin akan ada itu selama 2 menit 3 menitan.
kita lanjut tutorialnya. Mohon maaf tadi ternyata recordnya gelap. Jadi waktu kita lanjutin yang ini tadi sudah dianimasikan semua diinformasikan semua. Lalu kita ke tampilan undang-undang lagi. Di sini saya akan interaksikan yang icon jurnal ini. Kita attach lagi, lalu ke menu objek, lalu kita pilih yang ini, lalu ini kita pilih lagi namanya, pilih yang switch page. Switch page kita kembali ke tampilan lalu seperti itu kita tinggal ke yang ke Pancasila, lalu kita klik lagi icon ini, lalu interaction, touch, objek, kita pilih objeknya ini, lalu kita pilih ini, kita pilih yang switch page. Ini mohon maaf sebelumnya, ini untuk kameranya ini pakai flash HP yang dikirim ke laptop langsung, jadi mohon maaf kalau digeser-geser seperti ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, saya lupa menggunakan headsetnya, ya Allah, mohon maaf. Oke, setelah ini kita tinggal submit aja ke bagian menu lagi. Di sini bagian menu, kita submit lagi. Oke, kita review aja dulu. Review, kita kembali. Oke, yang proklamasi juga kita samakan seperti itu. Kita menu touch, objek, yang ini, lalu ini juga switch page, kita ke menu teks. Oke, kita submit. Oke, dari semuanya sudah selesai, jadi tinggal kita preview aja. Kita preview dari awal, kita preview. Oke, ini tampilan. Nah, nanti akan ada tampilan selamat datang, lalu kita klik start. Lalu tampilan menu teks seperti ini, misalnya kita klik Undang-Undang Dasar. Nah, maka akan muncul ke section Undang-Undang Dasar teksnya. Lalu kembali ke menu teks lagi, lalu kita ke Pancasila. Nah, di sini ada teks Pancasilanya, lalu kita lihat lagi teks proklamasinya. Nah, di sini teks proklamasinya seperti ini. Oke, lalu kita bisa ke menu kembali ini. Kita klik, nah akan kembali ke tampilan selamat datang. Oke, selanjutnya jika sudah semua, kita akan save. Kita akan save aplikasi yang sudah kita rancang ini, kita save di bagian pojok atas kiri sana ada bacaan smart. Kita klik, lalu kita pilih yang output. Nah, di sini pilih output, di sini kasih namalah aplikasi kita apa gitu. Di sini saya akan kasih nama aplikasinya itu teks Undang-Undang Dasar. Oke,
Gini aja. Oke, untuk ininya penyimpanan ini untuk yang build in the identifier, kita ikuti yang dicontoh aja. Pertama kita ketiknya com lalu dot. Nah, ini kamu mau kasih nama aplikasinya apa gitu di filenya. Undang-undang aja, undang-undang 1945 dot smart apps. Oke. Nah, ini version kodenya berhubung kita baru membuat satu, jadi kita itu satu aja versinya kayak yang satu. Oke, untuk yang device APL, oke itu abaikan saja. Kita langsung ke icon ininya aja, langsung ke icon aplikasinya. Nah, di sini saya akan menggunakan icon aplikasi yang gambarnya ini Garuda. Jadi tinggal kita open aja di sini. Oke, nah ini jika semuanya sudah itu, nah di sini kita bisa mengubah tampilnya Android, lalu Windows, yang ini juga HTML bisa. Jadi bisa tergantung mau ini bisa berbentuk filenya. Oke, kita ya hilang lagi. Di sininya undang-undang teks undang-undang 945. Oke, depan.com UUD 1 bisa ya? Oke, langsung aja UUD smart apps. Versi kodenya satu aja. Oke, langsung kita cari ininya di sini open. Oke, nah jika sudah semuanya nanti tinggal di submit saja. Tinggal kita submit. Nah, ini akan disimpan di mana nih file ini? File aplikasi kita akan disimpan di mana? Ya, berhubung saya ini untuk kebutuhan UAS semester 4, jadi saya simpan di file semester 4. Lalu berhubung ini pelajaran pemrograman multi-tier, saya akan simpan di file pemrograman multi-tier. Sebelumnya juga saya sudah membuat satu aplikasi sama. Sebelum membuat tutorial saya sudah membuatnya. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang saya akan simpan lagi di sini. Oke. Tinggal di save aja mungkin di sini ya. Tinggal kita save. Nah, tinggal kita tunggu aja. Tinggal kita tunggu prosesnya itu lama atau tidaknya tergantung sama tampilannya, seberapa banyak kita buat itu akan semakin lama untuk menunggu hasilnya gitu. Berhubung saya cuma 6 pack, jadi ya cukup sebentar aja sih nunggunya. Nah, itu lagi membaca filenya. Nanti akan berbentuk sebuah file aplikasi, bukan file sebenarnya, aplikasi yang bisa diinstal di Android gitu. Oke, di sini lama sekali, emang agak lama nge-save-nya. Jadi disarankan harus sabar gitu. Mungkin sebelum berakhirnya video tutorial ini, saya mau ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kesalahan, banyak
kata-kata yang kurang jelas didengar. Juga tadi juga sempat lupa kalau pakai headset gitu. Ditambah lagi tadi juga nggak sadar kalau muka saya itu kurang jelas gara-gara gelap. Mohon maaf. Tutorial ini sebagai syarat UAS di semester 4 ini. Mohon maaf saya gugup banget, Pak. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.